Hai Ra, gimana nih kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Kegiatannya selama puasa ngapain aja nih? Paling kuliah aja sih sama kayak ngerjain tugas gitu. Sama, gue juga gitu. By the way, selama Ramadan itu gue lagi penasaran sama sejarah pembukaan Al-Quran. Oh gitu, gue juga sebenarnya penasaran sih sama sejarahnya. Boleh lu jelasin nggak? Boleh, boleh. Jadi, menurut sumber yang gue baca, Al-Quran itu dibagi menjadi tiga era. Yang pertama itu ada era Nabi Muhammad, era Khalifah Abu Bakar, sama Khalifah Utsman bin Affan. Nah, pas Nabi Muhammad masih hidup itu, beberapa sahabat yang pandai membaca dan menulis itu ditugaskan untuk mencatat setiap Al-Quran yang turun. Salah satu sahabat yang bertugas sebagai penulis Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Nah, ketika itu di Mekah dan Madinah itu belum mengenal namanya kertas, pulpen, ataupun tinta. Jadi sehingga ayat Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, tulang-tulang, dan kulit hewan. Saat itu Al-Quran yang ditulis itu belum disatukan atau dibukukan karena masih ada banyak nih ayat yang belum diturunkan. Kemudian setelah Nabi Muhammad itu wafat, muncul kekhawatiran di sahabat-sahabat Nabi kalau misalkan nanti kalau misalkan Al-Qur'annya punah gimana ya? Nah, jadi eh, salah satu sahabat Nabi yang namanya Umar bin Khattab itu mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Nah, mendengar usulan Umar bin Khattab, pembukaan Al-Quran itu langsung dimulai, langsung pada masa Khalifah Abu Bakar. Khalifah Abu Bakar ini kemudian melakukan pengumpulan naskah-naskah Al-Quran. Nah, setelah di kumpulan itu disusun jadi satu naskah yang rapi dan berurutan. Terus kenapa pembukuan Al-Quran itu nggak dilakuin pas zaman Nabi masih hidup? Jadi karena wahyu yang diturunkan itu masih belum selesai pas Nabi Muhammad itu masih hidup. Jadi misalkan penyusunan Al-Quran itu dilakukan sebelum wahyu yang turun itu lengkap, jadi nanti kitab Al-Quran itu akan terus mengalami perubahan karena adanya ayat atau wahyu yang baru datang. Terus alasannya apa yang ngebuat Khalifah Abu Bakar itu menerima usulan pembukuan Al-Quran? Jadi pada masa itu masih banyak perang dan para penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur saat berperang melawan kemurtatan dan nabi palsu. Jadi kenapa diterima usulannya adalah supaya ayat-ayat Al-Quran itu tetap murni sampai masa sekarang. Nah, Oh gitu kemudian ya. selain Abu Bakar, sahabat Nabi yang membukukan itu adalah Khalifah Utsman bin Affan. Alasan dibukukannya pada saat ini, pada masa ini adalah semakin luasnya wilayah Islam dan semakin banyak orang yang tertarik untuk menjadi Muslim. Nah, pada saat itu banyak banget versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Karena orang yang memeluk Islam itu makin banyak dan banyak banget yang ingin mempelajari Al-Quran, makanya jadi timbul kebingungan kayak jadi yang mana gitu kitab yang sesuai dan kitab yang benar. Makanya Utsman bin Affan itu mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Nah, Khalifah Utsman bin Affan itu akhirnya membentuk suatu tim yang membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Haris. Hal ini itu dilakukan supaya nggak ada lagi perbedaan bacaan dan tulisan dalam Al-Quran yang bakal membingungkan umat Muslim. Nah, sampai saat ini Al-Quran yang dibaca oleh umat Muslim itu merupakan mushaf Utsmani. Terus kenapa buku Al-Quran itu baru direalisasikan pas zaman Khalifah Utsman bin Affan? Jadi kenapa baru terrealisasi pada zaman Khalifah Utsman bin Affan ini? Karena pertama wahyu itu udah selesai ya, udah selesai turun, semuanya tuh udah lengkap. Terus juga udah diruntutin dan udah dirapihin. Jadi baru deh pada saat zaman Khalifah Utsman bin Affan itu baru bisa terrealisasi jadi bentuk Al-Quran yang buku dan itu disebarkan ke seluruh penjuru Islam. Maksudnya penjuru daerah-daerah yang banyak yang Islamnya gitu.
Oh, gitu ya. Makasih ya infonya. Gue jadi sedikit tahu lebih banyak dan paham tentang sejarah pembukaan Al-Quran. Iya, sama-sama.